Halo akang-akang dan teteh-teteh, kumaha damang sadayana. Welcome back di si Neng. Hari ini Neng akan membahas alur cerita film yang berjudul The Neighbor. Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa ya channel Neng untuk di subrek, like, komen, dan share. Yuk Cerita diawali dengan seorang pria bernama Mike yang sedang sendirian berada di rumah. Lalu ia mengintip ke jendela dan melihat tetangga baru yang akan menempati rumah di sebelahnya. Pria tersebut memperkenalkan diri. Ia bernama Scott dan istrinya bernama Jenna. Mike mengundang Scott dan Jenna untuk merayakan kedatangan mereka dengan mengadakan pesta barbeque di hari Minggu sebagai tanda perkenalan. Dengan senang hati Scott dan Jenna menyetujuinya dan mereka pastinya akan datang ke pesta tersebut. Istri Mike bernama Lisa baru pulang bekerja. Ia berprofesi sebagai seorang guru. Mike memberitahu Lisa jika ia mengundang tetangga barunya untuk datang ke pesta barbeque. Lisa sedikit keberatan karena sebenarnya Lisa harus memeriksa ujian akhir pekan ini. Juga mereka akan direpotkan dengan urusan memasak. Namun Mike meyakinkan ia akan mempersiapkan segala halnya dan akhirnya Lisa pun setuju dengan pesta tersebut. Pesta barbeque pun tiba. Jenna menghampiri Mike untuk mengambil pesanan burger suaminya. Jenna berkata jika Mike terlihat suka berkebun. Lalu ia bertanya apa pekerjaan Mike. Mike menjawab ia adalah seorang penulis sehingga ia bekerja di rumah dan memiliki jadwalnya sendiri. Jenna meminta Mike agar melihat-lihat halaman belakang rumahnya karena Jenna ingin membersihkan serta menanam tanaman di sana dan Mike bisa datang kapanpun ia mau. Di jendela tidak sengaja Mike melihat Scott dan Jenna sedang bermesraan. Mike kemudian mendatangi Lisa dan menyentuhnya. Tanpa basa-basi Lisa langsung menolak dengan alasan ia harus bangun jam 6 pagi dan dengan perasaan kecewa Mike segera menghentikan aksinya. Keesokan harinya Mike mendatangi Jenna di belakang rumah. Jenna bertanya apakah Mike sudah memiliki anak. Mike menjawab ia memiliki seorang anak laki-laki seumuran Jenna bernama Alex. Jenna menceritakan jika ia belum siap untuk memiliki seorang anak, meskipun Scott sangat menginginkannya. Setelah memberi saran berkebun, Mike lalu pamit untuk pergi dari sana. Dari meja kerjanya, Mike bisa melihat ke halaman belakang rumah Jenna. Mike melihat Scott dan Jenna sedang bertengkar hebat, namun Mike tidak tahu apa yang mereka perdebatkan. Beberapa hari kemudian, Mike yang sedang berkebun mendengar kembali keributan antara Scott dan Jenna yang semakin hari semakin panas. Mike semakin kaget ketika mendengar suara tamparan yang cukup keras, lalu pintu kaca mereka pun segera ditutup. Di malam hari Mike kedatangan Alex. Mike tidak terlihat begitu akrab dengan putranya. Setelah makan malam, Alex meminta izin untuk pergi bersama teman-temannya dan akan segera kembali pulang ke rumah. Keesokan harinya setelah Mike berbelanja kebutuhan di supermarket, Mike meminta teman baiknya Brian untuk datang ke bar di dekat supermarket tersebut. Ia menceritakan jika ia mendengar pertengkaran Scott dan Jenna yang diakhiri dengan tamparan yang keras. Brian memberi saran agar Mike tidak ikut campur dalam urusan pribadi mereka berdua karena itu bukanlah masalah Mike. Pulang ke rumah, Mike melihat Scott yang sedang berbincang dengan anak dan istrinya. Lalu Scott mengundang mereka untuk berenang serta menikmati makanan ringan di rumahnya. Namun Mike dan Lisa menolak dengan halus hingga hanya Alex yang bersedia untuk bergabung. Kembali ke meja kerjanya, Mike melihat Scott bersama wanita lain di dalam rumah sedang berbuat nakal. Mike menemui Lisa, ia mengatakan jika Scott bukanlah orang yang baik dan Mike ingin Alex agar lebih berhati-hati dengan Scott. Namun Lisa yakin jika Alex adalah anak yang cerdas dan ia pandai dalam menilai orang di dalam pergaulannya. Di pagi hari, Mike membantu Jenna yang sedang membuang sampah sisa pesta kemarin sendirian tanpa dibantu Scott. Dengan sedikit sungkan, Mike mengatakan jika ia mendengar pertengkaran Scott dan Jenna di belakang rumah.
Jenna menjawab jika Scott memiliki temperamen yang buruk jika dirinya sedang mabuk. Jenna pun berterima kasih kepada Mike yang telah mengkhawatirkan keadaannya. Lalu Jenna pamit untuk masuk ke dalam rumah. Di siang hari, Mike mendapat telepon dari Jenna. Jenna meminta untuk ditemani Mike membeli beberapa tanaman. Mereka pun berbincang hangat dan membuat Jenna begitu senang. Jenna mengatakan jika ia menyimpan tanaman terlarang untuk obat dan menawarkan kepada Mike jika ia menginginkannya. Mereka berdua akhirnya menghisap tanaman terlarang tersebut di rumah Jenna. Jenna lalu curhat kepada Mike jika Scott adalah orang yang temperamental dan ketika ia sedang marah ia terlihat begitu menyeramkan. Jenna melanjutkan sebenarnya Scott lah yang menginginkan pernikahan dan ingin memiliki anak. Namun Jenna ragu untuk itu semua karena melihat perilaku Scott yang sangat buruk. Jenna merasa menikah dengan Scott adalah sebuah kesalahan besar. Jenna yang begitu emosional memeluk Mike dan menangis. Tiba-tiba Jenna mencium Mike. Ia pun berhenti dan mengatakan jika Mike adalah orang yang baik. Lalu Mike memutuskan untuk pergi dari sana. Beberapa hari kemudian Mike kembali mendengar sebuah keributan antara Scott dan Jenna. Namun kali ini ia tidak tinggal diam. Mike memanjat dinding halaman belakang lalu ia masuk ke dalam rumah tetangganya dan melihat Jenna terduduk di lantai sedang membersihkan pecahan lampu. Sementara Scott sedang berada di sambungan telepon, ia terlihat begitu marah dan sedang memaki-maki orang yang berada di sambungan teleponnya. Melihat kedatangan Mike, Scott segera memutuskan sambungan telepon. Ia bertanya apa yang sedang Mike lakukan di dalam rumahnya tanpa izin. Mike menjawab jika ia mendengar ada sesuatu yang pecah, kemudian disusul oleh suara teriakan. Dengan tenang, Scott menjawab jika Jenna tersandung kabel dan memecahkan sebuah lampu meja. Scott berkata jika Jenna baik-baik saja. Namun Mike tidak percaya dan masih berdiri di sana. Lalu Scott membuli Mike jika ia ingin mencumbu Jenna setiap kali ia menggunakan bikini. Mendengar hal itu, Mike mencoba menahan amarahnya. Ia pun pergi meninggalkan Scott. Mike kemudian menceritakan kejadian tersebut kepada Lisa yang baru saja pulang bekerja. Lisa menjadi curiga mengapa Mike masuk ke dalam rumah mereka tanpa izin dan tidak melapor polisi saja jika terjadi tindak kekerasan. Dengan terbata-bata, Mike menjawab ia hanya ingin membantu seseorang. Lisa yang tidak suka akan perilaku Mike menegaskan agar Mike tidak usah ikut campur dalam urusan rumah tangga mereka. Di malam hari, Lisa yang merasa janggal dengan perilaku Mike serta sudah merasa tidak cocok, akhirnya meminta Mike menjauh darinya untuk saat ini. Lisa pun menyuruh Mike agar keluar dari rumah. Keesokan paginya, Mike memasukkan koper-kopernya ke belakang bagasi mobil, lalu ia mendatangi rumah Jenna dan mengetuk pintu. Jenna lalu membuka pintu dan ia mengatakan jika ia akan meninggalkan Scott dan akan tinggal di tempat mantan pacarnya di San Diego, karena mantannya sering bepergian dan jarang tinggal di rumah. Mike membalas ia juga akan pindah dari rumah istrinya. Mike menawarkan jika Jenna ingin tinggal di motel bersamanya dan tentunya akan menyewa 2 kamar. Namun dengan halus Jenna menolaknya. Ia pun berterima kasih atas semua yang telah Mike lakukan untuknya, lalu ia masuk ke dalam rumah. Di motel, Mike menelpon Alex. Alex sudah mengetahui jika ibunya sudah mengusir Mike dari rumah. Alex berharap orang tuanya akan memperbaiki hubungan mereka seperti sedia kala. Keesokan harinya Mike menemui Brian. Mike menceritakan tentang Jenna yang akan segera pergi meninggalkan Scott dan tinggal di San Diego. Brian menjawab jika ia baru saja melihat mereka berdua di pom bensin sedang mengisi bahan bakar. Mendengar hal itu, wajah Mike pun tiba-tiba terlihat begitu kecewa. Mike kembali ke rumahnya. Ia masih menyimpan kunci rumah lalu masuk ke dalam rumah dengan membawa seikat bunga. Ia kemudian memanggil Alex, namun tidak ada seorang pun di rumah tersebut. Mike pergi menuju halaman belakang. Di sana ia melihat Jenna dan Alex sedang asyik mengobrol sambil tertawa. Mike kemudian memanggil Alex untuk membantunya. Mike menanyakan rencana Jenna yang akan pergi dari rumah dan meninggalkan Scott.
Jenna menjawab jika itu bukanlah ide yang bagus sehingga ia membatalkannya. Mike berkata ia kembali ke rumah hanya untuk mengambil barang-barangnya yang tertinggal. Jenna mengungkapkan jika sekarang dirinya tengah hamil dan Scott begitu bahagia serta keadaan rumah tangganya semakin membaik. Di malam hari, Mike yang masih berada di rumah dan kehilangan arah sengaja memasak untuk Lisa dan berharap bisa memperbaiki hubungannya. Lalu Lisa pun pulang ke rumah dan ia kaget melihat Mike di sana. Mike mengatakan jika ia ingin berbicara dengan Lisa, namun Lisa menolaknya karena mereka sudah memutuskan untuk berpisah. Juga Lisa harus segera pergi karena harus menghadiri open house di sekolah. Di depan rumah, Mike melihat Jenna yang sedang merokok sendirian. Tiba-tiba Scott dengan kasar meneriaki Jenna untuk segera masuk ke dalam rumah, namun Jenna terus menolak dan Scott terus memaksanya. Melihat perlakuan kasar Scott, Mike lalu meminta Scott untuk tidak menyakiti Jenna. Scott menuduh Mike jika ia telah berselingkuh dengan istrinya. Lalu Scott kembali memaksa Jenna untuk masuk ke dalam rumah. Mike lalu memukul kepala Scott dan Scott membalas dengan menghajar Mike. Kemudian mereka berdua pun masuk ke dalam rumah. Di luar, Mike masih bisa mendengar pertengkaran mereka di dalam rumah. Lalu Mike menerobos masuk ke dalam rumah Jenna. Scott yang emosi melihat Mike kembali memukul Mike. Mike yang ingin melindungi Jenna kemudian memukul Scott dengan keras menggunakan tongkat golf hingga Scott meninggal seketika. Jenna begitu syok dengan apa yang telah Mike lakukan. Ia pun mengusir Mike untuk segera keluar dari rumahnya. Jenna segera menelpon ambulan. Sementara dengan tatapan kosong Mike perlahan berjalan keluar dan kembali ke dalam rumahnya. Ia pergi ke halaman belakang dan duduk di sana. Mike menyadari bahwa seharusnya ia tidak usah ikut campur dalam urusan rumah tangga orang lain dan terlibat cinta sementara sehingga berpikir Jenna akan berpaling kepadanya. Mike tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Penyesalannya tidak akan membantu situasi yang sedang ia alami saat ini. Tidak lama kemudian suara sirine ambulans serta mobil polisi pun datang ke tempat kejadian perkara. Sementara Mike hanya bisa pasrah. Dan film pun udahan. Nah, itu dia alur cerita film kali ini. Semoga Akang dan Teteh terhibur ya. Neng undur pamit diri dulu. Neng ucapkan terima kasih dan hatur nuhun. You ah, keboy.